everyone, are in the condition, right? Hi Ocha. Hi, Miss. Apa kabarnya? I'm really fine. I'm fine. Yes. Nah Ocha, before we continue our activities, I want to invite you to praise our God. And I want to invite you also, friends, to praise our God by sing a song Dari Terbit Matahari. Ocha tahu kan lagunya? Iya, Miss. Tahu. Let's sing this song together. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your blessing that you give for us for today. God, right now, we want to continue our lessons. Help us so that we can understand about our lesson for today. In Jesus' name we pray, Amen. Kenapa, Ocha? Miss, tahu nggak? Minggu depan kan kami sudah ujian akhir semester. Ya. Aku jantungan, Miss. Gimana ya nanti Ocha ngikuti ujiannya? Ocha, gak perlu khawatir. Kalau memang Ocha sudah belajar dan sudah meminta pertolongan Tuhan, Ocha gak perlu khawatir. Tuhan pasti menolong Ocha untuk menyelesaikan soal-soal Ocha. Jadi tidak perlu khawatir ya Ocha. Ocha gitu sudah ya. belajar kan? Sudah sih, Miss. Nah, Miss mau tanya, kita kan sudah belajar bagaimana cara mempelajari firman Allah. Iya, Miss. Nah, pada saat firman Allah dibacakan, bagaimana sikap Ocha? Oh, Miss, waktu saya mendengarkan devotion, Miss, devotion itu kan firman Tuhan. Ya. Nah, kalau waktu mendengarkan devotion, kita harus mendengarkan dengan baik. Iya bagus. Pada saat firman Tuhan itu dibacakan atau disampaikan, kita harus mendengarnya dengan sikap yang baik. Gitu Ocha. Iya, Miss. Nah, Miss, kita kan sudah pernah belajar tentang ketika dosa masuk ke dunia, Ya. maka Allah menjanjikan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, Ocha mau tanya, Miss, dosa mereka diutus dengan juru selamat. Juru selamat itu siapa sih, Miss? Musa, Yesus, atau Daud? Nah, kira-kira menurut Ocha, juru selamat kita siapa? Juru selamat kita kan Tuhan Yesus, Miss. Iya betul Ocha. Allah mengutus juru selamat untuk menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Yesus adalah juru selamat kita. Oh, gitu ya, Miss. Nah, Oh, berarti juru selamat itu memang Tuhan Yesus kita kan, Miss? iya Ocha, betul. Jadi Ocha, karena Yesus sudah mengasihi kita melalui kematiannya di atas kayu salib, kita juga harus mengasihi Yesus dan saudara-saudara kita. Nah, contoh cara kita mengasihi saudara-saudara kita bagaimana, Ocha? Contohnya pada saat teman bersedih, kita harus menghibur. Apalagi, Ocha? Ayo dipikirkan bagaimana cara kita mengasihi saudara-saudara kita. Membantu teman. Membantu teman boleh Ocha, gitu. Jadi kita harus saling mengasihi. Oh, gitu ya, Miss. Oh ya, Miss, kita kan juga sudah belajar tentang penciptaan. Ya, Nah, manusia disebut ciptaan Allah paling istimewa kan,
disebut ciptaan Allah paling istimewa karena apa ya? Nah, karena Ocha lupa ya? Lupa, Miss. Jadi manusia disebut ciptaan Allah paling istimewa karena manusia itu, kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Begitu. Oh, jadi kita sebagai ciptaan Allah paling istimewa karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Iya, Ocha. Oh, gitu, Miss. Nah, jadi bagaimana nih cara kita memuliakan Allah? Nah, cara kita memuliakan Allah, contohnya nih, dengan belajar firman Tuhan, Mendengarkan devotion, Miss. mendengarkan devotion, rajin beribadah, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan yang paling penting melakukan firman Tuhan. Oh iya, Miss. Ocha juga tiap pagi baca Alkitab, Miss. Itu cara memuliakan Allah kan, Miss? Ya, Ocha. Miss. Ya, Akhir-akhir ini kan kita belajar tentang Musa. betul. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di cerita itu kan Miss ada 10 tulah. Ocha lupa, Miss, apa ke 10 tulah itu? Ocha lupa ke 10 tulah itu? Iya, Miss. Mas, oke. Sebelum Miss sebutkan kembali, Miss mau tanya sama Ocha. 10 tulah itu diberikan kepada bangsa Mesir atau bangsa Israel? Kepada bangsa Mesir. Iya, jadi Ocha ke 10 tulah itu yang pertama air menjadi darah. Apa Ocha? Air menjadi darah. Ya, yang kedua katak ada di mana-mana. Ocha bisa bayangin katak ada di mana-mana? Wah, pasti banyak sekali ya, Miss. Dan yang ketiga, nyamuk ada di mana-mana. Keempat, lalat ada di mana-mana. Yang kelima, Ocha ingat? Ocha lupa, Miss. Yang kelima, penyakit sampar. Kemudian yang keenam, barah. Tahu barah, penyakit barah seperti penyakit kulit. Dan yang ketujuh, hujan es. Kedelapan, belalang ada di mana-mana. Kesembilan, gelap gulita ada di tempat itu. Dan yang terakhir, Ocha ingat? Ya Ocha? Lupa, Miss. Yang terakhir, kematian anak sulung orang Mesir. Nah, Oh, itu. Ocha Miss. harus ingat loh ke 10 tulah Iya, itu. Miss. Iya. Ya. Jadi, Miss, apa sih arti nama Musa? Nah, arti nama Musa itu, Miss kan sudah pernah kirim video kelahiran Musa kan? Sudah sih, Miss. Pada saat Musa lahir, ibu Musa menyimpan Musa di keranjang dan meletakkannya di sungai. Jadi Putri Pira mengambil bayi Musa itu dari sungai. Jadi arti Musa itu adalah yang diambil dari air. Apa Ocha? Oh, yang diambil dari air. Iya Ocha. Oh, terus, Miss, kalau kematian anak sulung orang Mesir, tulah keberapa ya tadi? Tadi kan sudah jelaskan kematian anak sulung orang Mesir itu tulah keberapa Ocha? Ingatlah. Tadi kan udah dijelaskan. Tulah ke-10. Good, tulah ke-10 Ocha. Jangan lupa lagi. Iya. Nah, terus, Miss, kalau yang mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir adalah siapa, Miss? Yang mengutus Musa. Iya, Miss. Menurut Ocha siapa? Tuhan ya, Miss. Iya, yang mengutus Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir itu yaitu Allah. Allah yang sudah memilih Musa. Bukan Musa langsung menawarkan diri, ya Tuhan jadikanlah aku menjadi pemimpin bangsa Israel. Tidak, Allah yang sudah memilih Musa Ocha. Oh, gitu ya, Miss. Nah, Miss, selama di perjalanan, Miss, apa sih yang diberikan Tuhan sama mereka makanan, Miss? Nah, selama mereka di perjalanan keluar dari tanah Mesir, Allah itu
memberikan roti dari surga, yaitu disebut apa, Cak? Ocha lupa, Miss. Roti mana? Oh, roti Iya, mana? Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah tidak mau mereka kelaparan, jadi Allah mengirimkan roti dari surga. Jadi selama mereka di perjalanan, Allah memenuhi segala kebutuhan bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel kehausan, Allah menyediakan air untuk diminum. Pada saat kelaparan, Allah mengirimkan roti mana untuk dimakan. Oh, jadi namanya roti mana ya, Iya. Miss? Oh ya, Miss. Mengapa ya Musa dijadikan untuk memimpin bangsa Israel? Menurut Ocha, kenapa? Mungkin karena Musa orangnya baik kali, Miss. Nanti cari tahu sendiri ya. Kenapa Musa dipilih Allah menjadi pemimpin bangsa Israel? Coba cari tahu sendiri. Itu tugas Ocha. Oke, Miss. Nanti aku cari deh. Iya. Nah, Miss, pada saat bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Ya. Allah kan ada memutus 10 perintah. Memberikan 10 Oh perintah. iya, Miss, memberikan 10 perintah. Nah, Ocha lupa, Miss, apa tuh 10 perintah itu? Iya. Pada saat bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Allah memberikan 10 perintah untuk ditaati oleh bangsa Israel. Nah, yang pertama yaitu hanya ada satu Tuhan. Bagaimana supaya mereka tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain, Allah-Allah lain. Jadi Tuhan Allah memperingatkan kepada bangsa Israel hanya ada satu Tuhan. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga, Ocha? Ocha lupa, Miss, apa yang ketiga? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi Ocha, ini 10 perintah ini bukan hanya sama orang Israel, tetapi sama kita juga. Ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, contoh yang ketiga tadi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan, Ocha. Contohnya, Ocha udah makan? Sudah, Mak. Demi Tuhan aku udah makan, Mak. Karena Ocha nggak selera makan, Ocha menyebutkan demi nama Tuhan, Mak. Oh my God. Nah, itu tidak boleh, Ocha. Tidak boleh sembarangan. Iya. Terus yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Seperti biasanya kita, Ocha, pergi ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi karena sekarang ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita juga bisa melaksanakan hukum yang keempat ini di rumah kita, beribadah, menyerahkan waktu kita kepada Tuhan. Nah, yang kelima, Ocha pasti tahu nih yang kelima apa? Kalau yang kelima Ocha tahu, Miss. Apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Iya, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ingat, Ocha, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ocha jangan sesekali melawan orang tua loh, tidak boleh. Ini perintah Tuhan, ini perintah Allah. Perintah yang kelima, hormatilah. Ocha tahu bagaimana cara menghormati orang tua? Tahu dong, Miss. Dengan cara bagaimana? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Menuruti perintahnya, berkata sopan. Oh iya, Miss. Iya. Nah, sebelum Miss lanjut ke perintah yang keenam, nah Miss mau menjelaskan. Kan ada 10 perintah nih, Ocha. Iya, Miss. Nah, perintah pertama sampai keempat itu, nah bagaimana? Nah, itu mengajarkan bagaimana kita mengasihi Allah. Nah, hubungan kita dengan Allah. Sementara perintah yang kelima sampai ke-10 mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi sesama, Ocha. Ingat, 1 sampai 4 itu bagaimana mengasihi Allah, 5 sampai 6 bagaimana mengasihi sesama. Jadi yang kelima tadi, hormatilah ayah dan ibumu, berarti mengasihi sesama. Nah, yang keenam, Ocha ingat? Jangan membunuh ya, Miss. Anak-anak benar nggak? Jangan membunuh. Ya, yang ketujuh, jangan berzina.
Yang ke-8. Jangan berbohong. Salah, yang ke-8 jangan apa? Ayo. Jangan Mencuri. mencuri. Nah, mencuri itu tahu mengambil milik orang lain tanpa seizin orangnya. Itu mencuri. Jadi mencuri itu tidak boleh, Iya, Ocha. Miss, benar. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu milik temanmu, kamu harus meminta dulu, meminta izin. Iya, Miss. Nah, yang ke-9, Jangan bersaksi dusta. jangan bersaksi dusta. Artinya kita harus Jujur. jujur, tidak berkata bohong. Kalau kamu memang salah ya, kamu mengaku salah, jangan berkata bohong. Nah, yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, milik sesamamu. Jadi Ocha harus ingat ke-10 perintah ini. Ingat ya. Yang pertama sampai ke-4 tadi bagaimana cara kita mengasihi Allah. Yang ke-5 sampai ke-10 bagaimana cara kita mengasihi sesama. Ngerti Ocha? Iya, Miss. Sekarang misalnya tidak mengambil milik orang lain itu termasuk cara kita melakukan perintah keberapa? Perintah ke-10. Perintah ke-10. Menuruti orang tua itu termasuk perintah keberapa? Perintah ke-5. Iya, berarti Ocha sudah mengerti. Nah, jadi Ocha sekian dulu pelajaran kita hari ini ya. Iya, Kalau Miss. Ocha masih belum mengerti yang lainnya, boleh belajar bersama papa mama di rumah ya. Oke, Miss. Kita berdoa dulu ya Ocha. Oke, Miss. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih dapat mereview pelajaran kami. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengingat kembali apa yang sudah kami pelajari selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.